Hashtag TKI Part 7. Simak penjelasan mengenai IMEI, HP diblokir, Juanda, dan cerita TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto 4. Di sini saya akan menjelaskan informasi dan rekaman saya dengan TKI yang kemarin sudah pulang untuk berbagi cerita, serta untuk pembahasan HP diblokir bagaimana, terus tentang IMEI itu bagaimana. Oke, sebelum lihat video ini jangan lupa ditonton sampai selesai dan klik subscribe bagi yang belum subscribe, biar saya selalu semangat memberikan konten yang baik. Oke, untuk mengenai IMEI atau HP diblokir itu nanti Anda di kedatangan Bandara Juanda. Misalkan HP Anda di Indonesia diblokir, cara mengaktifkannya Anda bisa laporan ke petugas bea cukai yang ada di Bandara Juanda. Untuk mengaktifkan HP itu, jika Anda belum daftar IMEI, jika Anda dicek, Anda bisa daftar IMEI di bea cukai Bandara Juanda. Sangat mudah ya, sangat nyaman. Oke, untuk rekamannya. Dari mana? Saya dari Bandara Hong Kong. Dari Bandara Hong Kong. Itu cara Ibu beli tiketnya kok bisa turun Surabaya itu bagaimana? Untuk beli tiket yang langsung Surabaya, yang dari Hong Kong itu cuma ada satu pesawat, yaitu KT Pacific. Oke. Dan KT Pacific itu untuk saat ini penerbangan cuma ada 2 jadwal, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu saja. Oke, itu Ibu kok tahu infonya dari mana? Oh, kalau infonya saya sudah terbiasa beli KT Pacific, mah. Jadi infonya langsung dari aplikasinya KT Dari pengalaman. dari Dari pengalaman. Enggak, maksudnya cari-cari infonya di mana? Cari infonya ya dari agen travel KT Pacific. Oh, KT Pacific. Enggak dari kayak kita beli tiket KT Pacific. Nah, nanti di situ setiap ada perubahan peraturan atau protokol kesehatan dari pihak KT Pacific pasti memberitahu kita. Oh, jadi intinya dari agen ya, bukan dari kayak internet atau aplikasi atau apa mungkin ya, atau web. Bisa juga dari informasi dari KJRI Hong Kong. Oh gitu ya, jadi dua Ya. info itu yang penting ya? Iya, yang pasti dan yang jelas itu pasti dari agen travel atau dari KJRI Hong Kong. Tapi kalau dari internet itu sendiri, saya sendiri kurang yakin ya. Oke. Apakah info itu valid atau enggak? Oke, betul. Oke. 1, 2 terjawab. Sekarang yang ketiga. Setelah Ibu beli tiket langsung di Surabaya itu nggak transit, Bu ya? Kalau beli tiketnya KT Pacific pasti nggak transit. Oke, jadi sudah tertera ya di dokumennya itu kalau langsung Sudah. Surabaya ya? Oke. Iya, Oke, yang keempat, Ibu pada saat di keberangkatan bandara asal itu ada pengecekan EHAK apa enggak? ada. Pengecekan EHAC Aplikasi EHAK, iya. di keberangkatan Hongkong sana, dicek nggak pas Iya, berangkat? ada. Terus Ibu kalau nggak bisa ngisi, Justru kalau di Bandara Surabaya itu malah nggak ada pengecekan EHAK, aplikasi EHAK-nya. Yang ada tuh kita mengisi EHAK manual, dan itu harus. oke, jadi di keberangkatan awal di Hongkong itu yang ngecek EHAC itu siapa? Petugas dari Indonesia apa luar negeri? Ya, luar negeri. Itu cuma Di situ ngecek, ditanya, aplikasi, EHAC apa gimana? ditanya, Mbak udah punya aplikasi ini belum gitu. Nah, nanti ditunjukin di situ, dicocokin sama tiketnya, sama paspornya. Terus Apakah yang diisi di EHAK itu sama persis yang di paspor tuh? oke, jadi nggak mengisi di keberangkatan, Enggak. cuma nunjukin aja ya? Iya, nunjukin aja. Tapi kan sebelum itu kan dia udah ngisi, harus sama persis sama di paspor. Kalau itu udah dicek, udah ada itu kode QR-nya itu di situ dicek, udah Oke. sama persis di paspor, ya udah kita lolos. Oke, jadi intinya pada saat keberangkatan Anda dicek aplikasi EHAC-nya dari petugas bandara asal ya? Bandara Hong Kong. Bandara Hong Kong, terus nanti pada saat di kedatangan di Bandara Juanda Anda disuruh ngisi
e-hak yang manual, bukan yang aplikasi ya? Bukan, kalau yang aplikasi waktu itu saya nggak ditanya sama sekali, malah Oke. disuruh ngisi yang e-hak manual. Oke, jadi e-hak aplikasi maupun e-hak manual itu sama saja, Bu. Cuma bedanya cara Sama pengisian saja. aja. Ha-ha. Oke ya, jadi Sama di saja. bandara asal itu cuma disuruh nunjukin aplikasi e-haknya. Jika tidak punya bisa download. Jika nggak bisa nunjukin nanti dibantu sama petugasnya ya. Iya, betul. Oke, betul. Untuk yang keempat selesai, terus yang kelima, Ibu. Pada saat Anda tiba di kedatangan Bandara Juanda untuk pemeriksaan tes swab, itu Ibu dicek lagi ya, tes swab lagi ya di Bandara Juanda. Iya, ada cek lagi di pintu keluar itu. Oke, yang terus? setelah kita pengambilan barang bagasi. Terus habis dicek swabnya, dites swab PCR-nya, nunggunya berapa menit tuh? Kita antri, tapi setelah cek ya udah kita boleh keluar. Boleh keluar, boleh pulang ya? Iya. Itu dengan catatan? Untuk hasil tesnya kita dikirim lihat via SMS. Oke, itu kok bisa pulang Ibu? Kenapa? Ya katanya untuk nggak tahu ya, tapi waktu itu yang jelas semua yang bawa hasil tes rapid dari bandara keberangkatan dan tes PCR-nya itu masih valid, Oke. boleh langsung pulang. Oke, kalau yang nggak bawa? Kalau nggak bawa katanya suruh karantina 3 hari gitu. Oke, sip, betul. Tapi saya kurang tahu ya soal karantina di mana dan gimana prosedurnya, saya nggak kurang tahu. Oke, benar-benar. Jadi intinya real ya. Jadi Ibu kalau sudah bawa surat swab PCR dari keberangkatan asal yang masih valid, nanti di Juanda di swab lagi, langsung boleh pulang. Tapi kalau nggak bawa surat swab PCR dari keberangkatan asal, itu di swab lagi di Juanda, habis itu di karantina. Betul Bu ya? Iya, terus sama satu lagi, sama hasil tes suhu badan di atas 37, Oke. itu wajib karantina. Biarpun dia itu sudah punya surat swab PCR yang masih valid dari bandara asal. Betul. Oke, sip. Terus lanjut yang keenam, pertanyaannya di Bandara Juanda, Ibu dicek nggak kayak IMEI, HP diblokir? Ada yang sebagian dicek, tapi saya waktu itu mau dicek, saya nggak mau ya, soalnya saya tahu di pengecekan itu nanti ada yang mungkin boleh dibilang calo atau gimana gitu, saya kurang tahu. Apalah, pokoknya intinya seperti itu. Nanti waktu daftar itu suruh bayar. Tapi waktu itu saya nggak mau daftar, jadi ya udah saya langsung pulang. Tapi alhamdulillah HP saya masih bisa dipakai. Kok bisa masih dipakai Bu? Kan biasanya kan kalau misalkan nggak daftar IMEI atau misalkan HP dari luar itu kan nggak bisa aktif sebelum daftar IMEI di Indonesia. Mungkin karena HP saya yang murah atau yang gimana gitu mungkin ya. Kalau HP yang harganya mungkin di atas 3 juta, 5 juta mungkin nggak bisa mungkin. Saya juga kurang paham soal itu. Jadi intinya itu HP-nya itu tergantung harga HP-nya gitu ya? Kayaknya, soalnya saya sendiri nggak pergi ke cek IMEI itu. Ada yang bilang suruh ngecek, tapi saya bilang saya nggak mau. Saya bilang gitu, ya udah saya jalan terus aja gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan untuk cek IMEI itu bisa wajib, bisa enggak gitu ya? Iya betul. Kalau misalkan ngecek IMEI otomatis HP-nya yang diblokir atau yang nggak bisa itu bisa Pasti aktif lagi. bisa. Tapi kalau misalkan kalau nggak cek dipakai. IMEI atau nggak aktifin blokiran itu, dia nggak mau daftar, ya otomatis HP-nya nggak bisa dipakai gitu. Tapi HP saya bisa wo. Nah itu jadi tergantung HP-nya gitu Bu ya, kesimpulannya. Kayaknya seperti itu. Soalnya HP saya nggak daftar IMEI di bandara, tapi sampai di rumah HP saya itu bisa. Oke, jadi daftar IMEI itu bisa di bandara asal maupun bandara akhir Bu ya? Kurang paham aku soal ini ya, maaf ya. Oke, tapi kalau di kedatangan itu ada pengecekan daftar IMEI gitu? Ada. Ada ya, oke. Itu yang ngecek petugas bea cukai apa imigrasi? Petugas bea cukai. Bea cukai. Jadi kalau setelah pengambilan bagasi itu, oke, petugas bea kita cukai. keluar. Nah di situ ada keluar sedikit itu, petugasnya ada di situ duduknya. Oke, bea cukai itu. Kalau pengecekan barang-barang itu yang ngecek security bandara apa imigrasi? Imigrasi loh. Imigrasi. Jadi Ibu pas datang itu yang ngecek itu pertama petugas KKP itu ya, yang kesehatan. Iya.
Terus petugas betul. imigrasi ada? Yang pakai baju hitam itu kan, Putih-putih. yang putih. Putih yang Yang top. itu kan yang di itu di pengecekan barang setelah kita ambil bagasi itu. Itu security. Ada yang pakai seragam itu. Yang seragam hitam putih itu security. Ada nggak yang pakai baju putih polos yang kayak topinya yang kayak polisi itu? Imigrasi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada yang bea cukai ya, yang pengecekan IMEI itu ya? Iya. Hmm. Oke. Ada pengecekan barang kayak emas gitu ada nggak? Kalau itu ada, pasti ada. Tapi kan sebagian orang pinter-pinter. Ada, pasti ada tuh pengecekan barang. Sebenarnya pengecekan HP pun ada ya. Kalau yang harganya di atas yang lebih mahal kayak iPhone apa tuh 11 Pro itu ada dicek itu di situ. Kena cukai itu. Oh, kena cukai. Jadi intinya tuh barang-barang yang harganya ada sesuai peraturannya tuh ada kena cukainya ya? Iya. Tergantung petugasnya bea cukai itu ya. Oh, ini kena cukai, oh ini tidak, itu yang menentukan bea cukainya ya. Iya, yang menentukan bea cukainya. Terus Soalnya kan di situ penumpangnya itu ada- pasti kena pengecekan. Apa bisa pinter lolos gitu? Saya waktu itu saya nggak bawa barang-barang seperti perhiasan, mas. Saya kurang paham kalau soal perhiasan. Ngeceknya ditanya atau gimana? Tapi waktu keluar itu ya, waktu keluar mau masukin tas-tas yang ke pengecekan barang itu, ditanya ada bawa barang mas nggak, seperti itu. Oh gitu ya. Terus ibunya jawab nggak ada Iya. gitu ya? Memang nggak ada Iya. ya? Memang nggak ada saya, Oke, kalau ada pasti ada pengecekan lagi gitu ya? mungkin. Oke, Saya betul. kurang paham itu. Iya, betul. Oke, terus untuk penjemputan, ibu kemarin dijemput travel atau dijemput keluarga atau naik apa gitu? Travel. Jadi Travel naik, bandara. jadi naik travel dari bandara ya, Teh? Naik taksi, Iya. taksi apa gimana? Travelnya kayak mobil Travel. apa? Mobil gitu ya? Iya, waktu itu kalau nggak salah mobilnya Honda Jazz itu loh. Oh, Jazz, oke. Pribadi, Itu semuanya clear, bener semuanya ya, travelnya itu ya? Gak ada yang bohong, gak ada yang penipuan apa, nggak ada real ya? Oke, sip. Oke, Bu Misti, terima kasih atas sama-sama. ceritanya. Sudah Tapi dijawab. untuk peraturan ini setiap saat, setiap waktu bisa berganti loh, bukan berarti setiap hari begini loh peraturannya. Oke, paham betul. Ini cuma cerita aja pengalaman kemarin. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Misti ya. Jawabannya benar sekali ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini Bu Misti boleh ya saya share ke video ini ya? Oh, silakan. Karena jawabannya Bu Misti ini sesuai dengan real yang ada di lapangan yang saya cek. Iya. Oke. Biar memastikan bahwasannya kan gini kan enak. Jadi para TKI yang tidak tahu kan bisa tahu alurnya bagaimana gitu kan. Kayak tadi yang utama tadi itu kan cara pembelian tiket itu loh. Yang TKI bingung itu gitu. Jadi cara apa namanya beli tiket biar langsung jualan itu bagaimana kan banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Iya. Terutama saya. Kalau saya Tapi kan kalau di Hong Kong itu, kalau untuk saat-saat ini kalau beli tiket pasti ada perubahan peraturan, itu pasti ada pemberitahuan dari pihak agen. Oke, jadi intinya kan sumbernya kan dari agen sama petugas maskapai yang dinaiki, terus yang terakhir sama KBRI gitu kan? Iya. Nah, betul. Jadi 3 sumber itu yang utamakan ya. Iya, betul. Kalau untuk masalah pembelian tiket terus bisa di Juanda atau enggak itu kan tergantung 3 info yang penting tadi itu ya. Iya, betul. Oke. Ya udah, terima kasih Bu Misti ya. Maaf mengganggu waktunya. sama-sama. Ya udah, selamat beraktivitas ya. Selamat sehat semuanya. Kapan rencana mau balik lagi ke Singapura? Oh, ke Hong Kong. Kayaknya nggak ada rencana ke sana lagi dah. Ya udah, istirahat dulu di rumah ya. Oke. Iya. Asli mana Ibu Misti ini? Di daerah Ponorogo. Oh, Ponorogo. Berarti Ponorogo itu Rek Ponorogo Bu ya? Iya, betul. Oke, jadi dekat sama itu rumah saya tuh, Petrenggalek. Oh, Trenggalek. Kalau Trenggalek kan dari daerah Ponorogo harus lewat itu daerah Sawung. Iya. Kalau saya tuh dulu kalau ke sana tuh lewat Dongko itu tahu. Dongko. Dongko Trenggalek itu loh Bu, yang arah Panggul yang gunung-gunung itu. Oh, saya jarang ke daerah Trenggalek sih, tapi kayaknya yang kalau daerah Dongko itu pernah dengar. Oh, oke ya. Ya mungkin Ibu udah lama di luar negeri mungkin Bu ya. Mungkin juga. Terlalu lama. Iya betul.
Yaudah Ibu, makasih Bu ya. Terima kasih, maaf mengganggu ya. Oke, salam keluarga sana ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat Anda. Jika Anda masih bingung atau belum mengerti tentang penjelasan dari saya, Anda bisa tulis komentar di video di bawah YouTube saya ya. Anda bertanya, nanti insya Allah saya bisa jawab. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.